Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, NIM 4521010, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, semester 3. Baik, saya di sini ingin memenuhi salah satu tugas akhir semester dengan mata kuliah Metodologi Studi Islam. Yang mana soal pertama, seperti apa sifat dasar ajaran Islam jika dikaji dalam perspektif studi Islam. Mari kita terlebih dahulu melihat sifat dasar ajaran Islam. Itu terbagi menjadi 3, ada rasional, kesederhanaan, dan praktis. Rasional, ajaran Islam sangatlah rasional. Bisa kita rasionalkan, yang mana kita lihat dari kitab suci Al-Quran. Di sana kita bisa lihat bagaimana mengajarkan kita bagaimana hidup dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita hidup bermasyarakat, bagaimana kita hidup berpolitik, dan bagaimana kita berakidah, berakhlak, dan bagaimana kita hidup mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kesederhanaan. Bisa kita lihat dari Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah mengajarkan kita hidup sederhana, mulai dari makanan, pakaian, dan rumah. Karena jika kita tidak memiliki hidup sederhana, kita akan mempunyai sifat sombong. Sifat sombong itu adalah sangat berbahaya bagi hati dan kehidupan kita. Yang ketiga yaitu praktis. Ajaran Islam sangatlah praktis. Itu ada praktik seperti sholat, puasa, dan zakat. Yang mana seperti sholat. Sholat selain kita mendekatkan diri kepada Allah, kita bisa melihat dari sisi lain. Yang mana saat kita sholat, kita bisa menyehatkan tubuh kita, karena di sana ada ruku, ada sujud, ada berdiri tegak lurus, ada ruku, sujud. Yang kedua yaitu puasa, yang mana puasa itu menahan diri kita dari perbuatan hawa nafsu. Itu juga memperdekatkan diri kepada Allah. Sisi lain dari puasa yaitu bisa mengistirahatkan lambung kita, karena tidak ada berhentinya atau tidak ada diamnya sejenak karena mengonsumsi makanan terus. Jadi dengan puasa kita bisa mengistirahatkan dan membuang racun-racun atau racun makanan di dalam perut kita. Yang ketiga yaitu adalah zakat. Itu zakat ini jika kita lihat dari Islam, kita bisa memberikan hak untuk orang lain, karena di hidup kita ini tidak semuanya hak kita, ada hak untuk orang lain. Sisi lainnya yaitu sama seperti pajak hidup bagi kita. Soal yang kedua yaitu kesimpulan belajar metodologi studi Islam. Yang mana saat kita belajar studi Islam, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama seperti kita mengetahui dasar-dasar Islam, kita mengetahui bagaimana ajaran, karakteristik, dan bagaimana sifat Islam itu sendiri, dan lebih mengetahui inti-inti dari isi-isi dari Islam tersebut. Yang soal ketiga itu satu materi yang saudara kuasai. Saya di sini mengambil materi yang berjudul sumber-sumber ajaran dalam Islam, yang mana terbagi menjadi 3, ada Al-Quran, ada hadis, dan ijtihad. Yang pertama Al-Quran, yaitu Al-Quran selain pedoman bagi umat Islam, kita bisa belajar di sana bagaimana kita hidup sehari-hari, berakidah, berpolitik, bermasyarakat, dan mengetahui ilmu pengetahuan. Karena di sana adalah pedoman hidup bagi kita. Yang kedua yaitu hadis atau sunnah.
yang mana memperkuat yaitu atau memperjelas bagaimana ajaran yang di dalam Al-Qur'an dan diperjelas di dalam hadis. Dan yang ketiga itu ijtihad. Ijtihad ini khusus untuk orang awam karena tidak semua umat muslim mengetahui atau mengerti maksud dari kata-kata di dalam Al-Qur'an dan di hadis. Jadi diperjelaslah oleh orang-orang yang sudah memperdalam Islam dan memperjelas yang itulah yang dikatakan ijtihad. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.